Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zufrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Alvin, Firdaus, abang, kakak, bapak, ibu, adik, sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad dimanapun berada. Tema kita malam ini adalah iman, Islam, ihsan. 3 serangkai ini asalnya dasarnya adalah hadis pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Datang satu sosok, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tapi orang yang ada di sekitar Nabi tidak ada yang kenal dengannya. Kalau orang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, berarti dia orang tempatan, orang lokal, semua kenal. Karena kalau dia orang musafir, pasti rambutnya warna debu, bajunya lusuh. Ini aneh. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Tapi orang tidak ada yang kenal. Dia duduk dengan Nabi, lututnya dia rapatkan dengan lutut, lutut rapat dengan lutut. Begitu cara menuntut ilmu, duduknya seperti tasyahud. Lutut rapat dengan lutut, duduk rapat dengan Nabi. Tangannya memegang ke paha. Duduk, tegak, bukan menyender. Seperti kata Bang Alvin tadi. Lalu kemudian ketika itu dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Wahai Nabi SAW, beritahu aku apa itu iman. Lalu Nabi pun menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Inilah hadis yang menjadi dasar rukun iman yang disusun oleh ulama akidah. Lalu kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Kata Nabi menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji kalau kau mampu. Inilah yang menjadi dasar rukun Islam. Dan dia disusun secara sistematis namanya fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji dan umroh. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku apa itu ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Kalau kau tidak bisa melihat dia, maka dia melihat engkau. Selalu merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah, diawasi Allah, muraqabatullah. Sehingga takut buat zina, takut buat dosa, takut buat haram. Itu disebut dengan ihsan. Ulama yang fokus di bidang ihsan ini ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa, man sofa qalbuhu lillah. Orang yang mensucikan hatinya kepada Allah. Kalau ada orang yang anti dengan kata tasawuf, maka dia tidak pakai kata tasawuf. Dipakai nama istilah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Mensucikan jiwa dari riya, dari sum'ah, dari hasad, dari dengki, dari syirik, dari munafik. Diambil dari ihsan. Terlepas namanya tasawuf atau tazkiyatun nafs, yang penting dia adalah mensucikan hati, mensucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia 3 serangkai yang tak bisa dipisahkan. Iman, Islam, ihsan. Dasarnya hadis Nabi SAW. Kemudian ulama menyusunnya secara sistematis. Yang pertama disebut dengan iman atau nama mata kuliahnya ilmu akidah. Kenapa disebut akidah? Akidah diambil dari kata akad. Akad artinya ada jual, ada beli, ada akad mertua, ada menantu, berakad mereka. Disebut dengan akidah artinya 2 tali simpul, 2 tali yang diikat simpul mati
Begitulah akidah, kalau sudah terikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati nggak terbuka. Akidah tali yang terikat kuat. Kalau mengikat, maka mengikatnya tali yang kuat. Jangan macam tali sepatu, terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Disebut dengan ilmu tauhid. Diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mensatukan, mengesakan, menunggalkan la ilaha illallah. Karena tidak boleh ada yang lain selain daripada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Usalli fardhu al-maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini tentang akidah. Keyakinan bahwa Allah yang menjaga kita, Allah mencipta kita, Allah mengatur hidup kita, Allah memberi kita rezeki, Allah memperhatikan kita, Allah membersamai kita, kita tidak sendirian. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Nah, ini disebut dengan akidah, keyakinan. Yang kedua namanya Islam, fikih. Belajar fikih sholat, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunan muakkad, ada yang membatalkan. Ini semua disebut dengan Islam. Yang ketiga ihsan. Itulah dia berakhlak, sopan santun, tata krama. Ini semua adalah ajaran, inti ajaran Islam. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari pendapat para ulama, dari ijma' konsensus kesepakatan ulama, dari qiyas analogi menetapkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya, digodok oleh para ulama, bahan-bahan mentah dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas tadi, jadilah dia satu ilmu yang sistematis. Maka kalau di kampus-kampus ada namanya pelajaran akidah, 2 SKS atau 4 SKS atau 6 SKS, ada namanya pelajaran fikih, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, ada namanya yang disebut dengan akhlak. Mata kuliahnya biasanya akhlak tasawuf atau akhlak saja atau tazkiyatun nafs, itu semua. Jadi, dimanapun kita belajar dari Sabang sampai Maroko, maka tidak keluar dari yang tiga ini. Hanya saja kalau sudah pengajian, ini mengaji hadis. Besok subuh misalnya kita baca Riyadhus Shalihin setiap subuh Rabu. Atau mengkaji tafsir, tadabbur surat-surat pendek. Tapi nanti pas tanya jawab, pasti pertanyaannya fikih. Ustadz, ini kalau begini sah apa enggak sah? Ini rukun apa syarat? Ini wajib apa sunat? Ini hukumnya apa? Biasanya ujung-ujungnya pasti fikih. Karena memang fikih ini orang sangat takut ibadahnya sah atau tidak sah. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah supaya jangan sampai orang belajar fikih saja. Kalau hanya belajar fikih saja, tidak belajar akidah, nanti dia jadi jahat. Saya contoh begini. Siapa yang kambingnya 40, maka zakatnya 1 kambing. Ada orang kambingnya 39, yang 1 hamil. Maka kambingnya insya Allah besok habis subuh lahir 1 lagi. Berarti 40 besok subuh. Malam habis isya dia sembelih 1 atau dia jual 1. Sehingga ketika petugas amil zakat dari Baitul Mal, sekarang namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, nanya, Pak, menurut perhitungan kami Bapak bayar zakat hari ini. Karena zakat Bapak itu sudah 40 ekor kambing, zakatnya 1. Kata dia, hitung aja sendiri, kambing saya masih 40. Loh, kan lahir 1, ya saya jual 1. Seumur hidup tidak bayar zakat. Ini bukan orang jahil. Ada orang tidak berzakat karena tidak tahu. Tapi ada juga orang yang tidak berzakat karena tahu caranya bagaimana tidak berzakat. Ini yang saya sebut orang kalau cuma belajar fikih dia jadi jahat. Siapa yang hartanya sebanyak 20 keping uang dinar. 1 keping beratnya 4,25 gram. Kali 20 keping sama dengan 85 gram emas. Kali 1 juta, 85 juta. Kena zakat 2,5% selama 12 bulan kumpul. Berarti dia kena zakat 2,5%.
Dia tahu ambang batasnya 85 gram. Maka ketika uangnya sudah 80 gram, dia hitung. Begitu 85, 84, dia beli tanah. Nabung lagi 84, dia beli mobil. 84, dia beli rumah. Seumur hidup dia tidak berzakat. Kenapa? Tidak sampai nisab. Kamu kok nggak pernah bayar zakat? Iya, saya nggak pernah sampai nisab. Nah, ini pincang dia. Maka mesti ada akidah. Kalau dia akidahnya kuat, dia tidak akan begitu. Karena dia tahu bahwa rezekinya ini dari Allah. Yang membuat dia bisa kaya itu Allah. Yang membuat kambingnya bisa hidup itu Allah. Yang membuat ternaknya itu bisa subur, kambing, tanaman, padi, hujan turun. Itu usahanya, itu ikhtiarnya dari Allah. Maka kalau sudah akidahnya benar, insya Allah syariat fikihnya juga benar. Dari akidah yang benar mengenal Allah dengan benar itu muncullah rasa malu. Maka malu itu adalah akhlak. Al-haya usyu'batun minal iman. Malu itu bagian satu cabang dari iman. Orang yang tidak punya malu, tidak beriman, kan malu sama Allah. Nafasnya dari Allah, jantungnya dari Allah, darahnya dari Allah, kaki melangkah bisa karena Allah, otak bekerja karena Allah. Lalu kemudian Allah tidak minta semua, cuma minta 2,5%, tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Nah ini, makanya akidah ini penting. Ulama merumuskan ilmu akidah ini biasanya di pondok pesantren, di Al-Azhar Kairo Mesir. Kami belajar akidah sifat 20, wujud bahwa Allah itu ada. Qidam, Allah itu tidak berawal. Kalau ada awalnya bukan Allah. Baqa, Allah itu tidak berakhir. Kalau ada akhirnya, kalau mati itu bukan Allah. Mukhalafatul lil hawadisi, bertentangan dengan makhluk. Kalau dia sama macam makhluk, berarti dia bukan Allah. Dia binafsihi, dia tidak perlu kepada apapun, dia berdiri sendiri. Wahdaniyah, kudrat, dia mampu. Iradat, dia punya kehendak. Sama, dia maha mendengar. Apa yang berbisik di dalam hati kita, dia dengar. Basar, dia maha melihat. Semua perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, dia lihat. Kalam, dia berkata-kata. Dia berfirman. Dikirimkan kalimatnya itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini semua adalah ilmu akidah. Bagaimana keyakinan kita bahwa kita ini akan mati, menghadap Allah, akan melewati proses sakratul maut, roh kita tercabut dari badan, kita akan menghadap Allah, ada pertanyaan mungkar nakir, kita akan menghadap Allah. Ini semuanya ada surga, ada neraka, ada hisab. Inilah akidah. Akidah ini adalah keyakinan tentang sesuatu yang tak nampak oleh mata. Ruh tidak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak. Semuanya yang tidak nampak ini kita percaya, kita yakin. Karena ini adalah datang dari Allah SWT melalui salah satu makhluknya bernama Sayyidina Muhammad SAW yang menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Ini disebut dengan akidah. Lalu kemudian fikih cara beribadah kepada Allah SWT. Setelah kita yakin Allah itu ada, kita sembah Dia, kita ingin mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadahnya? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana tata cara puasanya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat-buat tata cara beribadah, panas terik, berjemur, makin berkeringat, makin berpeluh, makin panas sampai pingsan, pahalanya banyak. Enggak ada pahalanya. Karena itu tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat suatu amal, ma laysa alaihi amruna, yang tidak aku ajarkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada tata cara inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya. Subuh jangan sampai terbit matahari, zuhur jangan sampai bayang-bayang
Ketika sama panjang bayang-bayang, setelah itu lewat, habis masuk zuhur, masuk asar. Asar, kalau sudah nampak merah di ufuk barat, berarti sudah masuk maghrib. Habis waktunya maghrib. Kalau sudah habis merah di ufuk barat, udah hitam, itu berarti sudah masuk isya. Isya, kalau sudah terbit fajar shadiq, azan subuh, berarti sudah tak ada waktu isya lagi. Ini waktu-waktu yang sudah diberikan. Ini tak bisa kita geser, tak bisa kita ubah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat tidak berbunyi, maghrib 3 rakaat, 2 berbunyi, 1 tidak, isya 4 rakaat, 2 berbunyi, 1, 2 jahar, 1, 2 jahar, 2 sir. Nah, ini semua adalah tata cara ibadah yang diajarkan Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Lalu kemudian tentang tata cara bagaimana memulai tawaf dari Hajar Aswad, berkeliling 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah. Ini disebut dengan tata cara manasik haji dan umrah. Khudhu anni manasikakum. Tata cara ibadah manasik haji dan umrah, ambillah dariku. Maksudnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampailah ke guru Ustadz Buya Kiai kita, sampailah ke kita hari ini. Nah, ini semua adalah dari mulai keyakinan sampai kepada bukti keyakinan. Akidah itu keyakinan ada Allah. Buktinya kita yakin mana? Kita beribadah. Ibadah itu ada tata caranya. Ada rukun syarat dan kaifiatnya. Tutorialnya, kaifiat itu cara tutorial. Itu yang dicontohkan oleh para ulama yang dia ambil secara bersanad. Sanad itu silsilah. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampailah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari akidah dan ibadah itu adalah akhlak. Makanya kalau kita lihat sholat misalnya. Sholat itu apa buahnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan fahsya, kejahatan seksual. Munkar, kejahatan non-seksual. Lalu kemudian puasa. Untuk apa kita berlapar-lapar nggak makan itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya takut pada Allah, takut zina, takut khamar, takut mabuk. Lalu kemudian haji itu untuk apa? Faman farada fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. La rafasa, jangan melakukan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidala, jangan melakukan perbuatan jidal, berdebat, lidah kasar. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan perbuatan kamu dengan bil manni, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, wal adha, menyakiti hati orang lain. Jadi semua pelajaran-pelajaran ini itu disusun oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar Islam, baik itu secara formal di kampus, di sekolah, di madrasah, pesantren, boarding school, atau secara tradisional kepada guru-guru ngaji, atau informal, non-formal, itu semuanya tetap 3 ini nggak lepas. Pertama akidah, kedua fikih ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Walaupun kajiannya tentang masalah anak muda, tentang masalah dia tata cara ngajinya mungkin melalui dialog, monolog, seminar, loka karya, daurah. Itu teknisnya saja, wasilahnya saja. Isi yang mau dicapai adalah akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Kalau ini dapat kita laksanakan, maka insya Allah kita menuju kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 poin yang dapat saya jelaskan sebagai pengantar dialog malam ini untuk sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Iman, Islam, ihsan. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.